Oke, kembali lagi bersama gua di pembahasan atau review Liga 1. Kali ini gua bukan mau mereview tentang pertandingan atau tentang klub, tapi gua mau mereview tentang wasit. Tentang wasit Liga 1 Indonesia. Karena kenapa gua akhirnya bahas wasit juga, karena ini sudah masuk pekan keempat atau kelima bahkan. Tapi kualitas wasit ini yang katanya sudah melewati tahap seleksi bersama dengan FIFA dan juga JFA. Lalu juga katanya Pak Erick Thohir ini sudah wasit-wasit terbaik. Tapi kok masih aja setiap pertandingan ada saja keputusan yang kontroversial bahkan parah, bisa gue bilang. Itu every week pasti ada kasus. Ya, kalau misalkan offside-nya tipis, itu gue masih bisa paham karena wasit itu juga manusia, punya error. Ya kan, sebagai manusia kita gerakan sepersekian detik mungkin kita lost, mungkin aja. Maka dari itu dibutuhkan VAR. Ya, dibutuhkan VAR itu pasti dibutuhkan karena gunanya VAR itu untuk membantu error-error yang mungkin terjadi oleh manusia, dalam hal ini wasit maupun hakim garis. Cuman kalau sampai salahnya itu kayak kasusnya Terence Puhiri, oke, kasusnya Terence Puhiri kemarin, itu kan 2 meter gitu loh. Itu kan jelas 2 meter di belakang, masih onside, tapi dianggap offside. Dan ini bukan sekali dua kali, berkali-kali kejadian seperti ini. Offside yang sudah jelas nggak onside, tiba-tiba offside. Gue nggak ngerti gitu loh. Bener, gue nggak ngerti. Itu dari hakim garis, itu yang paling sering itu kan offside. Yang kedua, yang paling sering juga itu foul yang dari wasit. Entah harusnya kartu, dia nggak dikasih kartu. Harusnya kartu merah, nggak dikasih kartu merah. Harusnya play on, dikasih foul. Harusnya penalti, nggak dikasih penalti. Itu juga banyak. Yang kita penonton biasa aja, ya, yang nggak ngerti sepak bola, itu ngelihat pakai mata sendiri aja itu jelas foul. Karena ada jegalan, ada tarikan, ada bla bla bla. Kayak kemarin banyak loh. Contoh kecilnya keputusan Komdis. Setiap every week itu ada keputusan Komdis ya, misalkan melanggar apa didenda. Kemarin ada denda pemain, larangan satu laga kalau nggak salah, itu pemain asing, gara-gara melanggar keras, kakinya itu jelas ke kepala, kaki pull itu ke kepala, tapi luput dari pengawasan wasit. Itu ditulis. Dendanya 10 juta sama larangan 1 kali main kalau nggak salah ya. Ini menurut gua ini menyedihkan. Artinya kok bisa luput dari pengawasan wasit, jelas-jelas itu pala itu kena kaki. Gak make sense. Dan kenapa pemainnya harus dikasih sanksi belakangan padahal itu luput dari kesalahan wasit? Harusnya menurut gue yang dapat sanksi berat itu wasitnya. Siapa wasit yang memimpin pada saat laga itu? Itu yang dihukum. Jadi gue gak ngerti gitu loh. Gue punya ekspektasi tinggi kepada Pak Erick Thohir, oke, sebagai ketua PSSI. Kita semua fair lah, dia ini sudah berpengalaman dari dalam dunia sepak bola, itu sudah sangat luar biasa lah. Dan ada beberapa gebrakannya yang cukup luar biasa bagus di awal. Nah, ini kan baru awal nih. Nah, cuman untuk soal wasit ini, yang katanya dia ingin dia jadi ketua komite wasit bahkan supaya lebih lebih bersih, lebih terbuka, lebih transparan. Ternyata gua rasa sampai pekan keempat ini, sampai pekan kelima bahkan, gue belum melihat wasit kita ini berkembang. Seriously. Mungkin ada 1-2 match yang wasitnya benar-benar bagus. Kayak kemarin PSM Persib ya, kalau nggak salah ya. Itu luar biasa hakim garisnya. Tapi ya kali cuman dari misalkan puluhan match, lu cuman 1-2 pertandingan yang benar-benar wasitnya berkualitas, hakim garisnya berkualitas. Sisanya amburadul. Ini berkorelasi dengan apa? Berkorelasi dengan kemarin kasus Pungli pada saat seleksi wasit. Ini kan menyedihkan.
Lu seleksi wasit aja pungli. Ada pungutan liar. Kalau lu mau lulus, lu kasih gua duit 500.000. Jaminan kalau nggak lulus dibalikin. Ini gue baca, kalian bisa cek ini di Instagram komite wasit Indonesia kalau nggak salah, atau coba kalian carilah. Itu cukup bagus, nanti gue tampilkan. Itu banyak di sana kasus-kasus wasitnya nggak bener lah, atau ada dugaan pungutan liar lah, itu jelas di sana. Dan hal-hal kayak gini kan harus diusut tuntas, ya dong. Ini sudah jelas nih, sampai ke permukaan, sampai ke kita, telinga netizen. Masa PSSI, masa ketua komite wasit tidak mendapatkan berita seperti ini terlebih dahulu? Kan ini nggak make sense. Nah, sampai sekarang, gua masih menunggu apa tindakan dari Pak Erick Thohir. Bukan hanya sebagai ketua PSSI, tapi ketua komite wasit, karena ini berhubungan langsung dengan wasit. Dengan hakim garis perangkat pertandingan lah, kita bahasnya seperti itu. Ini kan penting sekali. Ya kan? Jangan sampai stigmanya ini kalau wasit gak bener di Indonesia itu normal sekarang. Kan kita menuju perubahan nih katanya. Perubahan yang jauh lebih baik. Ternyata stigma itu masih sama sekarang. Lantas apa yang berubah gitu? Apakah ada jaminan ketika VAR nanti berlangsung hal kayak gini gak ada lagi? Wasit itu perlu dididik. VAR itu bukan cuma alat, tapi sebuah metode yang harus ada pendidikannya juga. Bagaimana nih kalau hakim garis, kalau offside nggak langsung angkat bendera kalau ada VAR ya. Harus ditunggu sampai end up-nya seperti apa baru angkat bendera, biasanya seperti itu. Ini pendidikan yang bisa saja nanti errornya itu banyak. Implementasinya banyak errornya. Karena pendidikan wasit kita, sorry to say, kayak tadi aja ada pungli, ntar ada pungli lagi, mau sampai kapan gitu? Dan kalau tidak ditindak secara tegas oleh Pak Erick Thohir, tidak digercep, ya nggak bakal ada perubahan. Apanya perubahan? Omong besar. Jadi ini PR. Ya kita lihat. Ya apakah Pak Erick Thohir ini benar-benar ingin fokus ke masalah utamanya, yaitu wasit. Wasit ini bukan hanya wasit utama ya, tapi perangkat pertandingan, hakim garis dan lain-lain. Bahkan kemarin Torik Al-Katiri aja, ini wasit FIFA loh, itu melakukan berbagai kesalahan. Sampai katanya ya, di belakang itu di-ban 2 atau 3 pertandingan, tapi nggak di-announce. Seorang Torik aja itu melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Artinya ada yang nggak beres nih. Artinya ada yang nggak beres. Ini yang gue tunggu. Apakah Pak Erick Thohir gercep soal ini atau enggak? Nah, ini bisa menjadi evaluasi juga bagi kita. Kita dukung Pak Erick Thohir jelas. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, ya kita harus kritik juga. Dia melakukan sesuatu yang tampaknya ya sama-sama aja kayak dulu gitu. Apa berubahnya? Ya jelas kita harus ingatkan, kita harus kritik. Ya banyak di sosial media sudah tag-tag Pak Erick Thohir di setiap kejadian janggal, itu bagus kalau menurut gue. Supaya Pak Erick Thohir juga bisa mungkin baca atau apa, atau lihat. Supaya bisa ditindaklanjuti. Ya semoga itu cepat diberesin lah kalau menurut gue. Karena kalau lihat Liga Indonesia ini, menariknya itu justru di kontroversial wasit, keputusan wasitnya. Dibandingkan permainan yang cantik, permainan ini, itu nggak kelihatan sama sekali. Justru karena harusnya penalti nggak penalti, keputusan wasit yang ngawur, disitulah Indonesia disorot, Liga Indonesia disorot. Itu kan menyedihkan. Mau sampai kapan liganya seperti ini menghasilkan pemain Indonesia yang bagus? Pemain Indonesia yang bagus produknya dari liganya amburadul ya, pemainnya nggak bakal berkualitas, sesimpel itu. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Semoga permasalahan wasit ini, ya walaupun menurut gue sangat sulit untuk bisa diberesi, tapi semoga beres lah. Semoga kita bisa menyaksikan Liga Indonesia lebih enak dan lebih seru daripada sebelumnya. Salam sepak bola Indonesia.